dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka dari itu kalian orang-orang yang beriman sallu alaihi, bersolawatlah kepada Nabi. Dan seperti yang saya sampaikan, paling minimal bersolawat kepada Nabi adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarganya juga disertakan bersalawat kepada Rasul. Kemudian Ustaz, salawat yang baru-baru ini bagaimana Ustaz? Kayak salawat nariyah misalkan, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salam. Kemudian salawat apa lagi? Banyak ya. Ada yang berbahasa Indonesia juga. Ini masuk dalam kategori bid'ah atau tidak, Ustaz? Ada di sebagian qasidah burda yang sering kita dengar, ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ini kan sering kita dengar. Salawat-salawat seperti ini bagaimana Ustaz? Bid'ah atau tidak? Saya menjawabnya tidak. Kenapa demikian? Bukankah ini baru Ustaz? Belum ada di zaman Nabi, betul? Nggak ada di zaman Nabi. Tetapi pertanyaan yang mendasar yang mesti dijawab oleh kita secara jujur, apakah yang tidak dilakukan Nabi semuanya bid'ah? Yang tidak dilakukan Nabi atau dicontohkan Nabi semuanya bid'ah? Jawab jujur. Enggak. Ternyata tidak. Kenapa? Dulu Sayyidina Bilal, Nabi mendengar sendalnya, suaranya di surga. Nabi bertanya-tanya, saya mendengar suara sendal Anda di surga, ente ngelakuin apa? Apa jawaban Bilal? Saya nggak melakukan apa-apa yang istimewa sih, cuma kalau habis wudu saya sholat 2 rakaat sunnah wudu. Ini diajarkan oleh Rasul? Enggak. Diperintahkan Rasul? Enggak. Dilakukan Rasul? Enggak. Siapa yang melakukan? Bilal. Siapa yang pertama melakukan? Bilal. Inisiatif siapa? Bilal. Azan 2 kali sholat Jumat. Azan 2 kali dilakukan siapa ya? Sayyidina Utsman bin Affan. Siapa yang pertama kali melakukan azan 2 kali? Sayyidina Utsman bin Affan. Di era Sayyidina Utsman, di era Nabi, pernah ada azan 2 kali dalam Jumatan? Enggak, sekali. Tapi dilakukan Sayyidina Utsman. Apakah? Mohon maaf, Sayyidina Utsman bin Affan ini ahli bid'ah? Padahal Rasulullah sendiri yang mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajis. Jaga sunnahku dan sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin setelah aku, gigit dengan geraham kalian. Utsman bin Affan di antara khulafa'ur rasyidin yang juga oleh Rasul disampaikan, dikabarkan surga. Kita berani mengatakan Utsman bin Affan ahli bid'ah dengan melakukan
dan memunculkan ide azan 2 kali Jumatan? Enggak. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Pernah ini dilakukan di zaman Rasul. Sampai Rasul meninggal dunia tidak pernah mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Maka dulu ketika perang Yamamah itu ada 70 penghafal Quran meninggal. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab, waduh, kalau sekali perang aja 70 meninggal, kalau 2, 3 sampai 5 kali perang, berapa penghafal Quran meninggal? Akhirnya usul kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, saya usul kumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Apa tanggapan Abu Bakar? Layakkah bagi Abu Bakar As-Siddiq melakukan sesuatu yang tidak dilakukan Nabi? Tuh, awalnya gitu. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab cari akal gimana merayunya ini, presiden kan? Mana? Akhirnya dirayu, singkat cerita, oke. Saya akan kumpulkan dalam satu mushaf. Siapa yang ditunjuk? Yang ditunjuk untuk melakukan ini adalah Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit. Karena Zaid bin Sabit adalah sahabat yang hatam Al-Quran, membacanya di hadapan Nabi sebelum Nabi meninggal. Zaid bin Sabit adalah sahabat yang hafal seluruh Al-Quran. Zaid bin Sabit sahabat yang ditunjuk resmi mencatat wahyu oleh Rasulullah SAW. Ditunjuk Zaid bin Sabit, tapi apa tanggapannya? Zaid bin Sabit mengatakan, layakkah bagi Zaid bin Sabit melakukan yang tidak dilakukan Nabi? Tapi sekarang Umar bin Khattab kan lebih gampang rayunya karena berdua udah sama Abu Bakar. Akhirnya singkat cerita dikumpulkan. Apakah kita berani mengatakan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ahli bid'ah gara-gara ini tidak dilakukan Nabi? Enggak. Umar bin Khattab salat tarawih 20 rakaat. Itu ide Sayyidina Umar. Berjamaah setiap malam di masjid. Coba, ada 3 tuh. Ada 3. 1 jumlah rakaatnya 20 di masjid tiap malam, berjamaah tiap malam di masjid. 3 yang baru dilakukan Sayyidina Umar, yang di zaman Nabi tidak. Nabi 3 hari 3 malam aja. Di satu riwayat 2 malam salat tarawih di masjid. Tapi Sayyidina Umar tiap malam di masjid. Apakah kita berani mengatakan Sayyidina Umar ahli bid'ah? Kan enggak. Justru Rasulullah SAW mengatakan, ikuti 2 sosok ini, kalian tidak akan pernah tersesat. Siapa 2 sosok itu? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab. Nabi sendiri yang mengatakan. Jadi salawat-salawat yang muncul saat ini, salawat nariyah, salawat burdah, dan lain sebagainya, ini sesuatu yang baik karena intinya adalah cerminan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan juga ternyata ketika kita baca dan kita kaji lebih dalam, dasarnya pun ada. Dulu Rasulullah SAW punya penyair-penyair, tapi Nabi tidak bersair, karena di surat Yasin jelas, ya, Nabi tidak bersair. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghi lah, surat Yasin di akhir-akhir. Kami tidak mengajarkannya sihir dan tidak layak sihir. Tetapi Nabi punya para penyair. Ya, Hasan itu penyair Rasulullah. Ka'ab bin Suhair itu penyair Rasulullah. Dan Ka'ab bin Suhair
Karena Rasul saking senangnya diberi selendangnya, burdahnya, kainnya Rasul, selendangnya Rasul dikasihkan kepada Ka'ab. Saking senangnya. Karena Ka'ab bin Zuhair mensenandungkan syairnya di hadapan Rasulullah SAW yang terkenal dengan qasidah burdah dengan diawali banat su'adu. Itu kalau di pesantren hafal tuh santri-santri. Ya banat su'adu faqalbil yawma makbulu mutayyabun ifra'an fata makbulu. Sampai Rasulullah mengatakan kepada sahabatnya, dengerin ini, bagus nih, dengan isyarat menunjuk pada telinganya itu. Sampai pada syair inna rasula nurun yustadau bihi muhannadun min suyufillahi maslulu. Ini dibawakan siapa nih? Ka'ab bin Zuhair di hadapan Rasulullah SAW. Siapa yang munculkan ini? Rasul? Bukan. Ka'ab. Diberitakan Rasul? Enggak. Ide siapa? Sayyidina Ka'ab bin Zuhair sendiri. Apa tanggapan Rasul ketika mendengar ini? Saya nggak pernah ngajarin ini ke ente. Ini bid'ah ini. Enggak. Tetapi Rasulullah mengatakan ahsan, bagus, dan memberikan burdahnya kepada Ka'ab bin Zuhair, maka disebut qasidah ini namanya qasidah burdah. Inna rasulana nurun yustadau bihi, sesungguhnya Rasul cahaya menjadi penaung, muhannadun min suyufillahi maslulu, pedangnya Rasulullah. Muhannad itu pedang Rasulullah bercabang dua ujungnya. Itu kalau masuk perut putar sekali dan mati. Luar biasa, number one pedangnya Rasulullah SAW. Itu diungkap oleh Ka'ab bin Zuhair yang dulunya tidak muslim. Syair-syairnya isinya mencaci Rasulullah, menghina Rasul, Ka'ab itu. Tapi ketika masuk Islam, syair-syairnya berubah, pujian kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah SAW. Maka salawat-salawat yang muncul saat ini merupakan cerminan kecintaan kepada Rasulullah SAW, tidak masuk dalam kategori bid'ah yang ujungnya neraka. Ini merupakan bukti kecintaan ketika dia mengingat Rasulullah, bahkan berpahala. Seperti yang umumnya di kita ada salawat badar. Salawat badar ini kan dibuat oleh kiai kita Jawa Timur, Kiai Mansur. Tapi bahasa Arab, ya kan, ulama-ulama kita luar biasa bahasa Arab. Ya, waktu itu saya bawakan tuh salatullah salamullah itu di Mesir. Masyayikh Mesir, syekh-syekh di Mesir juga. Ini seumur hidup guru dengar ada salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ini dibuat oleh kiai kita, Kiai Mansur, Jawa Timur dulu. Luar biasa. Dari mana beliau ini memahami bahwa ini dibolehkan? Dari Ka'ab bin Zuhair. Ka'ab bin Zuhair itu di hadapan Rasulullah diacungkan jempol. Padahal qasidah itu siapa yang buat? Beliau sendiri. Akhirnya ulama-ulama kita menyimpulkan, oh, ketika kita
cerminan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk yang berbahasa Indonesia, Ustaz, termasuk yang berbahasa Indonesia. Ya. Bahasa apalagi bahasa daerah silakan. Ya. Kan banyak itu. Bukan justru disalahkan, yang ujung-ujungnya dimasukkan ke dalam neraka. Itu kan dari kita cinta kepada Rasul. Ya. Ini yang mesti ditanamkan betulnya dalam hati kita, anak-anak kita dan cucu-cucu kita ke depan. Memang kita menyaksikan di media sosial ada beberapa ustaz ini masuk dalam kategori bid'ah karena Nabi tidak melakukan betul. Sholawat harian belum ada di zaman Nabi, baru ada di era kita. Sholawat badar juga, dan sholawat yang lain. Sholawat yang lain. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ya, dan ini kan bagus, maknanya bagus. Dan di apa namanya, di pertengahan ada yang cerminan luar biasa memuji Rasulullah SAW. Ya kariman walidaini. Coba, ini kan dari Al-Quran ini, dari hadis. Maknanya mar'a wajhaka ya Sa'ad, siapapun yang melihat engkau, siapapun yang melihat wajahmu ya Sa'ad akan bahagia, pasti bahagia. Dan ini kan kisah Rasul dulu, orang kafir yang ditahan oleh sahabat, belum pernah melihat Rasul tapi menghina Rasul. Ketika bertemu Rasulullah pertama kali, yang dilihat wajah Rasulullah dan terdetik di hatinya, orang yang kayak gini gak mungkin jahat. Baru lihat wajahnya yang belum bicara. Ya karimal walidaini, wahai sosok yang kedua orang tuanya mulia. Ini kan dari hadis. Karena Nabi SAW bersabda, saya terlahir dari sulbi-sulbi suci dan rahim-rahim suci. Ya karimal walidaini, wahai sosok yang mulia kedua orang tuanya. Artinya tidak pernah menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak menyembah berhala, tidak menyembah berhala. Kemudian hauduka safil mubarak wilduna yauman nusyuri. Ini kan dari Al-Quran ini. Tapi salawat ini baru, belum ada di zaman Nabi, tapi makna-maknanya dari Al-Quran. Hauduka safil mubarak, telagamu jernih, segar. Surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan engkau Al-Kautsar. Al-Kautsar kebaikan yang banyak. Ahli tafsir yang lain menafsirkan telaga Al-Kautsar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasul sebelum melewati jembatan Sirat dan juga di surga, yang semua kita ingin. Dan hadis Nabi juga menjelaskan telaga ini. Hauduka safil mubarak wilduna
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang perlu kita pahami secara seksama. Jadi dua hal yang penting untuk kita tanamkan dan kita lestarikan adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cerminan kecintaan kita kepada Allah dan cerminan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Tanya jawab dulu. Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan. Pertama Ustaz, ada dua